Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, wabil khusus nikmatul imani wal islam. Kemudian nikmat-nikmat yang lain di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita umur yang panjang. Harapannya adalah kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya, kita selalu memohon kepada Allah. Kita hari ini sudah masuk di hari ke-19, berarti kurang lebih 11 atau 12 hari lagi. 11 hari lagi kita bisa memasuki Ramadan. Namun perlu bagi kita untuk apa? Untuk berdoa tentunya. Sebagaimana para salafus saleh kanu yad'una Allah an yuballigha Ramadan sittata ashur. Dulu para salafus saleh itu berdoa kepada Allah 6 bulan sebelumnya agar bisa masuk ke bulan Ramadan. Nah, ini mumpung masih 11 hari lagi, kita juga berdoa, ya Allah, semoga bisa masuk ke bulan Ramadan. Dan yang kedua, semoga bisa melaksanakan semua ibadah yang ada di bulan Ramadan besok. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Baik. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Arba'in An-Nawawi, satu kitab yang sangat bagus sekali, karangan dari Al-Imam An-Nawawi. Pada pembahasan malam hari ini adalah pembahasan terakhir dari hadis yang kedua. Namun sebelum kita masuk ke dalam ke dalam pembahasan terakhir, yaitu tentang Al-Ihsan, juga tentang tanda kiamat, satu hal yang faedah yang bagus yang disampaikan oleh Ustaz Firanda terkait tentang keimanan. Terkait tentang keimanan, bahwasanya dalam pembahasan iman ini terkait dosa besar ada beberapa pendapat. Yaitu adalah pendapatnya Khawarij, pendapatnya Ahlus Sunnah, dan pendapatnya Mu'tazilah. Ini perlu mungkin sedikit dipahami. Orang Khawarij itu mulai banyak keluar di zamannya Ali bin Abi Thalib, tentunya setelah perang Siffin orang Khawarij itu adalah kelompok yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang sah. Itu Khawarij namanya. Biasanya cirinya suka mengkafirkan sesama muslim. Ini kafir dan lain sebagainya. Ini Khawarij biasanya. Salah satu keyakinan mereka bahwa pelaku dosa besar kafir. Jadi orang yang melakukan dosa besar dianggap keluar dari Islam. Hanya kalau sudah penjudi, pezina, atau apapun itu keluar dari Islam. Makanya gampang banget mengkafirkan orang-orang. Yang sering saya sampaikan, bisa jadi orang tuanya sendiri dikafirkan. Ini orang Khawarij. Dan mereka menganggap bahwasanya orang yang melakukan dosa besar kelak kekal di neraka. Ini pendapatnya orang Khawarij, dan ini pendapat yang tidak tepat tentunya.
Ada kelompok lain yang menyimpang, namanya Mu'tazilah, Ibu. Mu'tazilah itu adalah kelompok yang mendewakan akal. Yang mendewakan akal. Jadi kalau syariat kok nggak sesuai dengan akal, maka yang dipentingkan adalah akal, bukan syariat. Ya, dan ini biasanya banyak muncul di orang-orang akademis gitu. Oh, ini nggak masuk akal, nggak bisa, dan lain sebagainya. Nah, terkait masalah pelaku dosa besar, nah, orang Mu'tazilah ini agak bingung. Mau dianggap kafir tapi nggak kafir, mau dianggap tidak kafir, kafir gitu. Ya, jadi menurut mereka orang yang melakukan dosa besar di antara dua, antara iman dan kafir. Ya, di antara iman dan kafir, nggak disebut iman, nggak disebut kafir gitu. Ya. Nah ini, tapi mereka tetap mengatakan bahwasannya kalau meninggal ya kekal di neraka gitu kan. Kalau meninggal ya kekal di neraka. Nah ini Mu'tazilah. Nah pendapat yang benar adalah pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menganggap bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir. Ya, selama belum menghalalkan dosa tersebut maka tidak dianggap kafir. Ya, seseorang melakukan zina, seseorang melakukan ya judi dan lain sebagainya, ya, maka kita tidak langsung mengatakan dia kafir, kecuali kalau dia mengatakan enggak, zina halal gitu kan. Nah ini berarti kafir karena menghalalkan dosa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau orang itu masih menganggap iya saya berdosa, ya enggak kafir kan? Kita katakan dia mukmin dengan keimanannya tapi dia fasik dengan dosanya. Ya, dia dianggap orang fasik tapi tidak keluar dari Islam. Kecuali kalau dosanya itu adalah syirik kan gitu. Kecuali kalau dosanya mengeluarkan dari Islam, seperti misalnya terus menerus meninggalkan sholat, ya, atau orang yang menghalalkan dosa. Kemudian bagaimana nanti di akhirat bagi pelaku dosa besar selain syirik tentunya ya. Kalau syirik jelas dia meninggal dalam kondisi syirik maka tidak akan diampuni, jelas. Tapi dosa yang lain maka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah akan mengampuninya, langsung masuk surga. Tapi bisa jadi Allah akan menghukumnya dulu di neraka, kemudian selepas itu akan dimasukkan ke dalam surga. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dosa besar dan keimanan. Taib. Itu sedikit tambahan faedah dari ya bukunya Ustaz Firanda hafizahullahu taala. Selanjutnya ya kalimat yang selanjutnya adalah ahbirni anil ihsan. Beritahukan kepadaku apa itu ihsan, kata Jibril. Maka ihsan itu ya, dari kalimat ahsana yuhsinu dalam bahasa Arab yang artinya apa? Badlul khair. Apa? Mencurahkan kebaikan, ini namanya ihsan. Berbuat baik itu namanya ihsan. Nah, apa itu ihsan? Al-ihsan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha, ya, engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Ya, nah, ihsan di sini adalah engkau beribadah kepada Allah. Yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya apa? Harus terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan ittiba. Itu ibadah. Maka al-ikhlas wa mutaba'atu li Rasulillah. Ya, yaitu ibadahnya seseorang kepada Tuhannya seakan-akan melihat Allah. Ya, ini ibadah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa rindunya kepada Allah ketika beribadah ya seakan-akan melihat Allah. Tapi bukan berarti melihat Allah sebagaimana anggapan satu kelompok atau beberapa kelompok yang sesat. Oh, saya bisa melihat Allah. Nah, maksudnya adalah melihat dengan nama-namanya, melihat dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya rukun ihsan yang pertama. Jadi beribadah dengan kerinduan yang sangat terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Nah, fa illam takun tarahu, tapi kalau nggak bisa merasa seperti itu, makanya ini derajat yang paling tinggi adalah rasa cintanya kepada Allah, dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Tapi kalau nggak bisa gitu, berarti derajat yang di bawahnya, yaitu ibadah yang dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau nggak bisa melihat Allah, nggak bisa seakan-akan melihat Allah, maka apa? Sesungguhnya Allah itu melihatmu. Sesungguhnya Allah itu melihatmu. Artinya apa, Pak? Ketika kita beribadah, ya disertai rasa takut, maka kalau misalnya nih, ya kita walillahil masalul a'la, kita sedang melakukan pekerjaan di hadapan bos kita, itu diawasi, diaudit, dilihat dengan jelas oleh bos kita, kita pasti akan, ya bagaimana pekerjaan ini supaya benar-benar membuat bos kita itu senang dengan itu. Ya, takut kalau salah. Demikianlah walillahil masalul a'la, tentunya perumpamaan Allah lebih tinggi. Ketika kita ibadah, seakan-akan Allah itu, ya apa namanya, kita merasa Allah tuh ngelihat ibadah saya, makanya saya tuh harus memperbaiki ibadah saya gitu. Ini makna dari ihsan. Ya, kadang kan kita hanya berpikir Allah Maha melihat, maka saya takut kalau saya bermaksiat, betul, itu jelas. Tapi di dalam ibadah juga harus, kalau bisa, ya ini makanya ini derajat paling tinggi biasanya. Yaitu ketika kita ibadah merasa Allahu Akbar, Allah, saya melihat ibadah saya nih. Kalau Allah melihat ibadah saya, kan berarti saya harusnya bagaimana caranya supaya ibadah saya baik. Ibadah saya di mata Allah itu adalah ya sempurna kalau bisa, sesuai rukun-rukunnya dan lain sebagainya. Makanya ketika Allahu Akbar, kita akan langsung khusyuk di situ kalau bisa. Ya makanya ini tingkatan paling tinggi ihsan, Pak. Ya, tingkatan paling tinggi yaitu ya minimalnya bisa beribadah seakan-akan beribadah meyakini Allah melihat saya. Ya. Jadi ketika kita ibadah misalnya, oh Allah melihat saya, berarti saya harusnya ibadah dengan baik. Sholat saya harus baik. Ya, jangan pakai misalnya ya baju yang tidak layak. Ya, kita hanya menghadap Allah, berarti kan harusnya bajunya yang terbaik dan lain sebagainya. Nah ini makna dari ihsan. Ya, dan ini menjadi tingkatan tertinggi. Kita sudah menjelaskan ya tingkatan agama atau tingkatan di dalam agama ini ada 3: Islam, iman, dan ihsan. Islam kita sudah menjelaskan maknanya, meskipun rukunnya belum kita bahas karena kita akan bahas di hadis yang ketiga sekalian. Iman, ya kita sudah membahas juga makna iman, yaitu membenarkan. Kemudian makna iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, ya mengamalkan dengan anggota badan, yazidu bertambah dengan keimanan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu iman. Nah ihsan artinya adalah berbuat baik. Lah maknanya apa? Engkau beribadah, ya seakan-akan engkau melihat Allah karena kecintaanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau tidak bisa, yang kedua apa? Allah pasti melihatmu. Ya, jadi ketika kita mau melakukan ibadah, yakini Allah melihat kita sehingga kita bisa beribadah dengan baik, ya dan lain sebagainya. Tetapi ini derajat yang paling tinggi, ya dari tingkatan tingkatan Islam kita. Nah, itulah ihsan sedikit. Kemudian masuk ke dalam pembahasan terakhir, Jibril nanya lagi, fa'ahbirni anisa, beritahukan kepadaku ya tentang kiamat. Kapan sih kiamat itu gitu kan? Ya. Kiamat itu adalah ya atau as-sa'ah, artinya kiamat itu maksudnya qiyamun nas min kuburihim li rabbil alamin. Ya, berdirinya manusia, bangkitnya manusia dari kuburan menuju siapa? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebangkitan mereka dari kuburan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tentunya apa? Ya, telanjang bulat dan lain sebagainya. Itu makna dari kiamat.
Ya, kemudian nanti ada kehancuran sebelum dibangkitkan, kan malaikat Israfil meniup sangka kala dan lain sebagainya untuk mematikan semua makhluk, kemudian nanti sangka kala yang selanjutnya menghidupkan dan lain sebagainya. Nah, ini yang namanya sa'ah atau kiamat dan lain sebagainya. Nah, ketika Nabi ditanya kapan kiamat terjadi, ya, maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya sama yang bertanya sama-sama enggak tahu. Ya, sama-sama enggak tahu. Ya, maka pengetahuan kapan terjadinya kiamat adalah hanya milik Allah semata. Jibril enggak tahu, Rasulullah enggak tahu. Jelas di dalam surat Al-Ahzab ayat 63. Yas'alukan nasu anis sa'ah. Ya, Al-Ahzab ayat 63, Allah mengatakan manusia tanya kepadamu tentang hari kiamat. Ya. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah pengetahuan kapan kiamat itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Nah, ini berarti ini menunjukkan dalil hari kiamat itu yang tahu hanya Allah. Gak ada yang lain. Makanya ikhwas sekalian, kalau seandainya ada orang mengatakan kiamat akan terjadi tanggal segini, maka yang kita katakan kepadanya apa? Kamu dusta. Udah jelas. Masa kamu lebih tahu daripada Rasulullah? Hebat banget kamu lebih tahu dari malaikat Jibril gitu. Jibril nggak tahu, Rasulullah nggak tahu, tiba-tiba ada orang nanti, ya, dulu sempat Pak tanggal 9 bulan 9 tahun 2009 tahun 199 gitu. 1999 akan terjadi kiamat. Orang percaya gitu kan. Banyak orang percaya, begitu dilihat pasar sepi Pak hari itu. Ya, pada ketakutan, ini nggak jadi gitu. Nah, maka jangan percaya kalau ada orang meramal oh kiamat nanti terjadi tanggal segini dan lain sebagainya. Ya, biasanya nomor cantik kan sengaja gitu kan. Nomor cantik. Ya, tapi sekarang yang ada kan biasanya belanja online nomor cantiknya. Ya, nah, maka ini jadi tidak ada yang mengetahui, hanya Allah yang tahu. Nabi hanya ngasih tahu apa? Tidaklah kiamat terjadi kecuali hari Jumat. Udah hari ada. Tapi Jumat kapan nggak tahu. Ya. Makanya hewan-hewan itu setiap hari Jumat merasa ketakutan, khawatir hari itu kiamat. Betul. Ya, hewan-hewan merasa ketakutan setiap hari Jumat. Tapi kita nggak tahu Jumat kapan. Karena jelas, Pak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiamat itu akan didahului dengan banyak tanda. Ya, akan didahului dengan banyak tanda. Di sini Nabi ditanya oleh Jibril, ya, akhbirni an amaratiha. Ya, kalau gitu apa sih tanda-tandanya? Ya, apa sih tanda-tanda dari kiamat? Ya, beliau menyebutkan dua hal. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang budak melahirkan tuannya. Ya, apa maksudnya? Ada dua maksud, yaitu bahwasanya pada saat itu ya kita itu sudah berperang dengan orang-orang non muslim, orang kafir, lalu mendapatkan budak. Ya, budak ini perempuan, ketika dia berhubungan intim dengan tuannya melahirkan anak, anaknya ini jadi merdeka, Pak. Tapi ibunya tetap budak. Ya, secara hukum Islam gitu. Ya, namanya umul walad dan lain sebagainya. Maka ini disebut seorang antalidal amatu rabbataha, bahwasanya seorang budak melahirkan tuannya, karena anaknya nanti jadi tuan, bukan jadi budak lagi. Nah, itu secara hukum Islam. Pendapat yang kedua adalah banyaknya kedurhakaan. Ya, dan ini kita sudah bisa melihat pada akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak yang durhaka gitu kan. Ya, mungkin beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat
seorang anak menginjak kepala ibunya, seorang anak, naudzubillah. Intinya kedurhakaan semakin merajalela. Itu makna dari seorang budak melahirkan tuanya. Kemudian yang kedua, wa antaral khufatal uratal alah, ya, engkau melihat orang yang telanjang bajunya, ya, dia nggak pakai baju, kemudian nggak pakai sendal, meminta-minta, jadi miskin gitu kan. Ya, gambaran orang miskin itu. Tiba-tiba yatatawaluna fil bunyan. Ternyata apa? Mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Bukan mereka jadi tukang, bukan gitu. Tapi memang mereka punya harta banyak. Tiba-tiba kok Allah kasih harta yang banyak. Ya, dan jadi orang kaya. Nah, ini banyak terjadi. Ya, kalau kita melihat sejarah Saudi atau Uni Emirat dan lain sebagainya, ya, sebagaimana diceritakan oleh teman-teman, ya, bahwa mereka mendapatkan cerita sesungguhnya mereka dulu adalah banyakkan orang-orang Baduy nggak punya kerjaan. Tapi habis itu apa? Bisa membuat hotel, ya, bisa membuat bangunan-bangunan yang tinggi, tentunya bermanfaat untuk orang Islam. Ya, kita yang harus perhatikan bahwasanya tidak semua tanda kiamat itu buruk kan gitu. Ada yang baik juga. Ya. Sebagaimana disebutkan juga Burj Khalifa yang ada di Dubai kan gitu. Dulu awalnya kosong, itu hanya sekedar lembah biasa, nggak ada apa-apa. Tapi lama-lama dalam waktu singkat mereka berhasil membangun menara tertinggi di dunia. Nah, ini bagian dari tanda kiamat. Makanya ikhwas sekalian, ya, sedikit kita akan membahas dengan tanda-tanda kiamat, baik kecil atau besar. Tanda kiamat itu ada yang sugro atau kecil, Pak. Ya, ada juga yang besar. Termasuk tanda kiamat kecil adalah kematian. Makanya Nabi mengatakan, para ulama mengatakan, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal, maka telah tegak kiamatnya dia kan gitu. Ya, ini maksudnya kiamat kecil. Adapun kiamat besar adalah berakhirnya kehidupan makhluk yang ada di alam semesta ini. Ini namanya kiamat besar. Ini bagian dari kiamat. Nah, tanda juga dibagi gitu. Tanda-tanda kiamat terbagi, sebagian membaginya dengan 3 hal, sebagian membaginya dengan 2. Ya, 3 itu maksudnya tanda kiamat kecil yang sudah terjadi, tanda kiamat kecil yang belum terjadi, dan tanda kiamat besar. Tapi sebagian enggak menjadikan secara global saja. Ada tanda kiamat kecil, ada tanda kiamat besar. Udah gitu aja. Ya, meskipun nanti tanda kiamat kecil terbagi menjadi 2 dan sebagainya. Nah, tanda kiamat kecil ada, ya, terbagi menjadi 2 atau 3 gitu kan. Ya, disebutkan oleh para ulama ada 3 tanda kiamat kecil. Yang pertama, tanda yang telah terjadi. Ya, tanda yang telah terjadi contohnya apa, Pak? Ya, diutusnya Rasulullah. Itu tanda kiamat, itu kecil. Kematian Rasulullah. Ya. Termasuk juga pada zaman Rasul bulan pernah terbelah menjadi 2. Ya, iqtarabatis sa'ah wa ansyaqqal qamar dalam surat Al-Qamar ayat 1. Ini pernah terjadi di masa Rasulullah. Itu ternyata sebagai tanda kiamat. Termasuk ini tadi yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Orang yang tidak pakai sendal, nggak pakai baju, miskin, biasanya ngembala kambing, tiba-tiba berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Ini tanda kiamat kecil yang sudah terjadi tentunya. Ya, sudah terjadi, sebagian mengatakan itu. Kemudian juga terjadinya perang antara kaum muslimin. Ini sudah terjadi, yaitu perang Siffin yang tadi saya sampaikan. Ya, perang Siffin adalah perang antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Dua-duanya sama-sama orang Islam. Ya, dua-duanya sama-sama orang Islam.
Namun apa? Dakwah mereka sama, sama-sama bertauhid, sama-sama orang Islam, perang. Ya, dalam riwayat, dalam sejarah disebutkan korban yang meninggal saat itu dan korbannya semua kaum muslimin, karena kan perangnya sesama muslim, adalah sekitar 70.000 orang. Banyak banget tuh. Ya, banyak sekali terjadi korban di kedua belah pihak, dan korbannya sama-sama orang Islam. Disebutkan juga bahwa pertempuran ini pertempuran yang ya kalau pas saat perang ya sama-sama bengis, tapi begitu waktu sholat mereka sama-sama sholat, kadang gitu loh, karena sama-sama muslim. Jadi begitu waktu sholat datang, udah berhenti sholat dulu, sholat bareng. Ya, subhanallah. Tapi begitu selesai nanti perang lagi, perang. Ya, nah, Nabi mengatakan bahwasanya nanti di hari kiamat atau kiamat tidak akan tegak sampai dua kelompok kaum muslimin saling berperang. Ya, dan ternyata kata para ulama itu adalah perang yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Ya, kemudian selepas itu muncullah Khawarij. Nabi menjadikan ini sebagai tanda kiamat juga. Ya, bahwasanya di antara tanda kiamat munculnya orang-orang yang muda. Ya. Orang Khawarij itu digambarkan oleh Rasulullah anak-anak muda, Pak. Tapi mereka ini bodoh. Ya, mereka ini hanya sekedar paham Islam kulitnya saja, nggak sampai dalam. Mereka baca Al-Quran tapi nggak sampai kerongkongan. Artinya cuma baca tapi nggak dipahami maknanya. Kadang memahami pakai akalnya sendiri dan lain sebagainya. Maka kata Nabi SAW, mereka itu keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Ini orang-orang Khawarij. Ya, hati-hati, seperti ini kan banyak muncul di era, kalau kita di dunia itu muncul lebih terang lagi adalah saat meskipun kita nggak tahu konspirasi atau tidak, yaitu saat WTC ditabrak pesawat dan lain sebagainya. Ya, kemudian nanti muncul yang lain. Kalau kita dengar bagaimana yang diceritakan pelaku bom Bali, ya itulah kayak Khawarij gitu. Ya, mereka ingin menuntut balas dengan saudara-saudara mereka yang terbunuh di perang Afghanistan atau di perang dulu di zaman Afghanistan dengan orang-orang kafir kan gitu. Ya, itu ceritanya orang-orang yang melakukan bom Bali kan gitu. Mereka saudara-saudara kita Islam dibunuh di Afghanistan. Maka kita harus menuntut balas. Sampai salah satunya mengatakan, kalau kita nuntut balas ya di sana, kenapa di sini kan gitu. Sempat terjadi dialog antar mereka kan gitu. Oh tidak, sama aja, semua kafir. Akhirnya pergi ke Bali kan gitu. Ya begitu di Bali ngebom. Ya, sama orang Khawarij yang muncul ya di saat Ali bin Abi Thalib atau di saat Ali kan sudah menyerang mereka. Habis itu mereka, sisa-sisanya masih ada. Nah, sisa-sisanya ada ini kumpul sembunyi-sembunyi. Ya, di antaranya Abdurrahman bin Muljam kalau tidak salah. Ya, mereka sembunyi-sembunyi, Pak, mengatakan kita harus menuntut balas dengan saudara-saudara kita yang terbunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Berarti mereka menuntut makar untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali bin Abi Thalib mantunya Rasul. Ya. Kemudian ponakannya Rasul, orang terbaik. Ya, tapi mereka menganggap Ali sudah kafir. Naudzubillah. Nah, ini orang Khawarij kayak gitu, akan mudah mengkafirkan di luar kelompoknya. Pembunuh Ali bin Abi Thalib jangan dipikir orang yang suka mabok loh, Pak. Pembunuh Ali bin Abi Thalib jangan dipikir orang yang suka judi, bukan. Pembunuh Ali bin Abi Thalib adalah hafidz Quran. Sampai Umar bin Khattab ini mengakui bagaimana bacaannya dan tajwidnya, tahsinnya dan lain sebagainya. Maka dikirim ke Mesir. Kalau dikirim ke Mesir untuk ngajarin bacaan Al-Quran penduduk Mesir, Pak. Jadi orang hafal Quran kalau nggak diiringi dengan akidah yang benar ya bahaya juga gitu. Ya berbahaya juga. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Di antara tanda kiamat, ya, sebagaimana dalam sebuah hadis adalah
penghalalan musik, penghalalan sutra, menghalalkan khamr dan zina. Nah ini Nabi mengatakan la yakunanna min ummati, akan terjadi pada umatku satu kaum yang menghalalkan apa? Zina. Ya sempat kan terjadi penghalalan zina waktu itu, ada dosen di Jogja kalau nggak salah. Ya boleh itu berzina atas kalau didasari suka sama suka katanya. Naudzubillah. Zina ya haram, mau suka sama suka atau dipaksa ya tetap haram kan gitu. Tapi dia dengan tulisannya dia mengatakan tidak bisa. Zina kalau didasari suka dengan sama suka maka itu halal. Nah ini berarti apa yang dikatakan Rasulullah benar. Akan ada satu kaum menghalalkan zina. Ya, hirra. Kemudian apa? Wal harir, ada satu kaum yang akan menghalalkan sutra nanti. Akan ada satu kaum yang menghalalkan khamr. Ya, menghalalkan khamr, naudzubillah. Kemudian yang keempat apa? Akan ada satu kaum yang menghalalkan musik. Ya. Nah, ya ketika banyak pemusik yang hijrah, mulailah banyak orang yang berusaha untuk menghalalkan musik. Musik itu nggak apa-apa dan lain sebagainya muncul. Ya, demikianlah yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pasti benar. Makanya salah satu syahadat kita terhadap Muhammad Rasulullah adalah membenarkan setiap sabdanya. Ketika Rasul bersabda gini pasti nanti akan terjadi dan benar terjadi. Ya, dan benar terjadi. Ini tanda kiamat kecil yang telah terjadi. Tanda kiamat kecil yang sedang terjadi banyak. Di antaranya adalah kasratul jahli, banyaknya kebodohan saat ini. Ya, orang yang bodoh lebih banyak daripada orang yang paham ilmu agama. Ya, itu Nabi mengatakan di antara tanda kiamat hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Kemudian yang sedang terjadi juga sekarang ini apa? Yataqarrabuz zaman. Apa yataqarrabuz zaman? Zaman semakin berdekatan. Zaman semakin berdekatan. Kita bisa melihat sekarang waktu berjalan sangat cepat, gitu kan? Ya, waktu berjalan sangat cepat. Makanya insya Allah puasa Ramadan saat ini tuh nggak kerasa kan gitu kan? Ya, sahur tiba-tiba udah pagi, tiba-tiba duhur asar, iftar selesai. Ya, dulu zaman kita mungkin bapak-bapak masih kecil puasa itu berat banget gitu kan. Anak SD itu kayaknya belum bisa puasa 1 hari karena lama banget kayaknya perasaan waktu berlalu kan gitu. Iya makanya belum ada HP juga kan gitu. Jadi nunggu waktu kok lama banget gitu. Ya, anak-anak dulu itu biasanya mulai bisa puasa 1 hari kelas 2, kelas 3 atau mungkin lebih gitu kan. Kalau sekarang anak TK pun mungkin udah bisa puasa sehari. Karena saking cepatnya waktu berlalu dan Nabi mengatakan akan datang satu zaman setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti 1 hari dan 1 hari seperti terbakarnya pelepah kurma. Cepet banget gitu. Ya, jadi pelepah kurma itu kalau dibakar api itu akan cepet banget. Itu 1 hari nanti digambarkan Rasulullah seperti itu gitu kan. Jadi kita nggak merasa lama. Ya makanya kalau sekarang kok orang puasa sehari nggak kuat ya keterlaluan, waktu cepet kan itu. Waktu cepet banget gitu. Ya ini. Nah, kemudian diantaranya juga termasuk taqarrabul aswaq. Pasar semakin berdekatan. Ya, apa yang menandakan ini? Para saya mengatakan cepatnya orang untuk melakukan ekonomi, melakukan niaga gitu loh. Seseorang bisa waktu pagi di negeri mana, di negara mana, nanti duhur udah di negara mana untuk melakukan niaga tadi. Kata Syekh Utsaimin mengatakan demikian. Dan kita lihat bahwa pasar semakin berdekatan. Sekarang udah kita lihat, Pak. Ya, Indomaret, Marketplace jelas. Sekarang jenengan nggak perlu keluar, buka handphone udah bisa. Ya 1 hari 2 hari nyampe. Kalau kita lihat pasar dulu, pasar itu ya adanya di kecamatan. Sekarang kalau di kampung ya nggak tahu kalau di kota. Kalau di kampung itu hampir tiap desa ada pasarnya sendiri. Ya, tapi zaman dulu enggak, kita mau ke pasar ya di kecamatan gitu kan.
zaman kita kecil dan lain sebagainya, ternyata sekarang hampir tiap desa sudah ada pasarnya masing-masing. Nah, ini menunjukkan bahwa pasar semakin berdekatan. Dan tadi misalnya kalau kita sebut merek, ada Alfamaret, Indomaret, itu udah berdampingan kan gitu. Udah berdampingan. Padahal sama-sama harganya dan lain sebagainya, subhanallah. Nah, ini ya berarti yang disampaikan Rasul Shallallahu alaihi wasallam benar. Ya. Kemudian juga yang sedang terjadi adalah munculnya mutanabbi'un, munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Mengaku nabi banyak. Dari zaman Rasul udah ada yang ngaku nabi. Seperti Musailamah Al-Kadzab udah ngaku nabi itu di zaman Rasul. Padahal masih ada Rasulullah. Ya, Rasul masih hidup, tiba-tiba dia ngaku nabi. Ya, tiba-tiba dia mengaku nabi. Ya, kemudian apa? Ya, muncul belakangan juga banyak. Kalau kita lihat ada Mirza Ghulam Ahmad di India, ya, yang mengaku sebagai Ahmadiyah dan lain sebagainya. Ya, kalau di Indonesia dimulai dengan adanya Lia Edan itu. Lia Edan dan lain sebagainya. Ya, sampai dia izin sama Bapak Presiden Jokowi ya untuk mendaratkan pesawatnya Jibril di atas Monas. Sempat gitu kan? Ya, sempat viral tuh kalimatnya, Masya Allah. Ya, nah ini orang semakin kesini semakin ketika malam ya mimpi melihat cahaya, kemudian apa? Ya, kamu dapat ilham, besoknya ngaku nabi kan gitu. Ya banyak itu. Ya, medio kapan itu ada nabi dari Makassar. Ya, katanya semua orang harus berkumpul di Sulawesi Makassar. Karena saya adalah nabinya dan lain sebagainya, dan yang lain akan terjadi kiamat. Itu kita nggak usah percaya Pak gitu kan. Tapi biasanya setiap orang ngaku nabi akan ada yang percaya. Meskipun satu orang dan dua orang, kita ingat zamannya Ahmad Musaddiq dari Karawang ngaku nabi kan gitu. Ya, banyak banget itu yang ikut kan Pak, banyak banget yang ikut, Masya Allah. Nah ini, ya maka itu sudah muncul dan masih akan terus nanti Pak. Ya, seorang malamnya ngimpi, besoknya ngaku nabi banyak. Ya, besoknya aku nabi dan lain sebagainya. Maka setiap ada yang mengaku nabi, yakini bahwasanya itu dusta. Karena tidak mungkin ada nabi setelah Rasulullah di muka bumi ini. Ya. Nabi Isa pun nanti turun di akhir zaman. Sekarang nggak ada di bumi. Nabi Isa sekarang ada di langit, nggak ada di bumi. Karena memang nabi adalah penutup para nabi. Makanya kini membantah orang-orang yang menganggap bahwasanya Khidir masih hidup. Ya, kalau Khidir masih hidup berarti ada nabi dong. Padahal Al-Quran mengatakan tidak ada nabi setelah Rasulullah. Ya, beliau adalah penutup para nabi. Dan kalaupun masih hidup, seharusnya beliau datang ke Madinah saat Rasulullah ya berdakwah. Tapi nggak ada riwayat Khidir datang ke Rasulullah. Nggak boleh. Nabi mengatakan, "Laukana Musa hayyan", seandainya Nabi Musa masih hidup, ma wasi'u illa tibai, tidak bisa bagi dia kecuali mengikuti aku. Ya, artinya dia akan menemui Rasulullah pasti. Nah ini Masya Allah. Ya, sekarang orang dengan khurafatnya, dengan tahayulnya, ya ada cerita ya seorang ada lagi berjalan di alas roban, ditemui oleh orang. Ditanya siapa dia? Oh, Khidir katanya. Yang apa Khidir di alas roban kan gitu, jauh banget gitu. Nah ini ya makanya tahayul semakin menjadi-jadi dan orang percaya. Herannya orang banyak yang percaya, oh ini orang ini sakti dulu habis ketemu Khidir kan gitu, habis ketemu Khidir dan lain sebagainya. Di antara tanda kiamat yang sedang terjadi saat ini banyaknya kematian tiba-tiba. Ya, entah itu karena jantung atau apapun. Ya, itu bagian dari tanda kiamat. Nabi mengatakan sesungguhnya di antara tanda kiamat ya yadharu mautul fujha, banyaknya ya kematian mendadak, Pak. Ya, karena kematian mendadak itu lebih berat daripada kematian yang sudah kayaknya insya Allah udah mau meninggal nih kan gitu. Ya, ini bisa lagi senang-senang paginya lagi ngobrol dan lain sebagainya, tiba-tiba meninggal sorenya. Belum persiapan, nah itu biasanya keluarganya akan lebih berat menerimanya gitu kan. Dibanding udah sakit lama, sudahlah kita ikhlas kan gitu biasanya. Ya, tapi kalau udah mendadak biasanya berat. Ya, nah, kemudian ya yang sedang terjadi kasratuz zalazil, banyaknya gempa bumi saat ini.
Ya, kalau sekarang kita lihat gempa bumi itu berturut-turut. Ya, kemarin sempat dari ya Jakarta dari mana muncul. Naudzubillah. Nah ini, ya itu diantara tanda. Kemudian yang sedang terjadi tersebarnya zina. Ya, tersebarnya perzinaan. Naudzubillah sekarang perzinaan semakin mudah, Pak. Dengan adanya handphone, dengan adanya media sosial, orang itu akan dengan mudah berzina. Ya, orang tinggal kenalan bahkan dengan kalimat hubungan tanpa status, yang penting berhubungan saja kan gitu. Naudzubillah. Ya ini banyak terjadi, terutama juga menyerang anak-anak muda kita. Ya sekarang itu kalau dulu mungkin ya sempat viral ketika ada penelitian ternyata di Jogja misalnya banyak mahasiswa sudah tidak perawan. Sekarang anak SMA, SMP udah nggak perawan banyak. Dan bukan hanya di kota pelajar Jogja, bahkan hampir di setiap kota. Kenapa? Yaitu pengaruh media sosial. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya, kemudian tersebarnya riba ini juga. Ya, meskipun sekarang banyak kajian-kajian muamalah, tapi riba juga semakin menyebar. Ya, jangan kalau lihat YouTube yang nggak berbayar kan iklannya banyak, kan. Salah satu iklannya biasanya apa? Riba kan gitu. Ya, dengan platform namanya apapun ya riba gitu. Bunganya ringan, ya limit maksimal dan lain sebagainya. Riba itu. Ya, riba itu mau pinjem berapapun bunganya 0,001% gitu. Ya riba itu 0,001% gitu. Ya, dan riba itu kan bukan dosa yang hanya menimpa orang yang makan riba aja gitu kan. Yang pinjem juga kena laknat. Yang pinjem berarti yang nyetor riba kena laknat, yang ngambil makan riba kena laknat, saksinya kena laknat, penulisnya kena laknat, semuanya kena laknat, Pak. Nah inilah beratnya. Makanya bekerja di lembaga ribawi adalah pekerjaan yang haram kita katakan. Kenapa? Ya itu kena laknat di situ. Ya, kena laknat. Kenapa? Di situ ada riba. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka alhamdulillah banyak kajian muamalah sudah menyadarkan banyak ikhwah ya untuk tidak mengambil harta riba dan lain sebagainya. Kemudian munculnya ruwaibidah, Pak. Ruwaibidah itu adalah orang-orang bodoh yang berbicara tentang urusan umat padahal nggak punya ilmu dan lain sebagainya. Ya, nah, ya, kalau kita lihat sekarang kan di era YouTube, Facebook dan lain sebagainya, mereka punya channel sendiri ngobrolin umat. Ya, padahal mereka nggak punya ilmu dan lain sebagainya. Orang kalau dalam ilmu dunia harus ada ahlinya. Kalau dalam agama semua bisa bicara. Semua bisa berbicara tentang agama ini. Ya, tapi ternyata mereka tidak memiliki ilmu. Kemudian di antara tanda kiamat yang sedang terjadi adalah banyaknya wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini bagian dari tanda kiamat. Ya, Nabi mengatakan dua kelompok yang belum saya lihat. Ya, salah satunya adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, kepala mereka berlenggak-lenggok seperti punuk onta kan gitu. Ya, seperti punuk onta. Nah ini banyak dan ini harus diperhatikan pada ibu-ibu sekalian dan ummahat atau akhwat. Ya, tersingkapnya aurat selalu kita katakan. Tersingkapnya aurat itu bukan hanya ya. Itu menjadi salah satu, bukan hanya dengan pakaiannya yang terbuka. Enggak. Itu salah satunya. Salah satu makna tersingkapnya aurat jelas pakaiannya terbuka kan tersingkap aurat. Makna yang kedua dari tersingkapnya aurat adalah dia memakai baju yang membentuk lekuk tubuh. Ya, itu berarti berpakaian tapi telanjang. Namanya tersingkap auratnya. Ya, jadi jangan berpikir tersingkap aurat telanjang gitu enggak. Pakaiannya rapat cuman membentuk lekuk tubuh. Nah, ini jelas dilaknat jelas. Ya, jelas bagian dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka berpakaian tapi telanjang. Ya, makanya kalau kita katakan sekarang jilbab Masya Allah menyebar. Cuman ternyata tidak dibarengi dengan tubuhnya gitu.
Ya, kepalanya dijilbabin, bawahnya ternyata pakaiannya apa? Membentuk lekuk tubuh, naudzubillah, dan itu menjadi tersingkapnya aurat. Oke, ini harus dipahami oleh ibu-ibu sekalian, juga bapak-bapak kalau memiliki anak perempuan monggo dijaga. Ya, monggo dijaga, jangan sampai kok memakai pakaian yang ketat misalnya. Pakaian syar'i itu adalah pakaian yang tidak ketat, tidak membentuk lekuk tubuh dan lain sebagainya. Baik. Ya. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, ya, di antara tanda kiamat adalah tadharu siyabun talbasuhan nisaun yalbasuhan nisaun kasiyatun ariyat. Munculnya model-model baju yang dipakai wanita untuk berpakaian tapi telanjang. Ya, modelnya macam-macam udah. Ya, makanya Pak, sebenarnya kalau kita bicara ibu-ibu sekalian, ya kalau berbicara pakaian yang syar'i itu nggak perlu tutorial gitu. Ya, langsung aja pakai pakaian yang lebar, ya tidak menyerupai orang kafir, ya kemudian menutup semua auratnya. Nah, itu pakaian syar'i. Jadi nggak perlu tutorial hijab apa gitu, nggak perlu. Ya, nah ini karena yaitu padahal yang namanya hijab itu kan untuk menjadikan kita terjaga dan tidak dilihat oleh orang. Lah sekarang kan orang berhijab malah supaya dilihat. Ya, makanya ada tutorial pakainya make up ini padahal jelas bersolek itu ndak boleh. Kecuali di hadapan suami atau sesama wanita. Tapi kalau dilihat laki-laki ya haram. Ya, dilihat laki-laki maka adalah sesuatu yang haram tentunya. Nah ini yang harus diperhatikan oleh ya ibu-ibu, akhwat, umahat ataupun ayah-ayah yang punya anak perempuan. Termasuk tanda kiamat Pak adalah memberi salam hanya kepada orang yang kenal. Nah ini udah terjadi nih, sedang terjadi. Kalau nggak kenal nggak bakal ngucapin salam gitu. Ini siapa? Oh nggak kenal udah gak usah salam. Nah, padahal itu merupakan salah satu tanda kiamat. Kemudian yang ketiga, tanda kiamat yang akan terjadi, tapi berarti belum terjadi. Belum terjadi. Yaitu perbandingan kaum wanita lebih banyak daripada kaum laki-laki. Sekarang sudah terjadi, tapi belum sampai pada taraf yang diberitakan Rasulullah. Rasulullah memberitakan bahwa nanti di hari kiamat, di menjelang kiamat, wanita lebih banyak dari laki-laki sehingga 50 wanita dijaga oleh satu orang laki-laki. Ini belum terjadi, Pak. Kalau sekarang mungkin ya hanya beberapa wanita dijaga satu laki-laki, tapi nanti sampai pada puncaknya 50 wanita yang menjaga adalah satu orang laki-laki. Ya, jadi saking banyaknya perempuan pada saat itu, satu laki-laki dikejar oleh puluhan wanita. Ya, ya. Kemudian, nah ini yang sering terjadi ya, sering disampaikan ketika Jazirah Arab di negeri Saudi misalnya turun hujan, kemudian kan nanti menghijau, tapi cuma sebentar. Ya, tapi cuma sebentar, habis itu menguning kembali, jazirah lagi. Nah, ini belum tanda kiamat ini. Tanda kiamat yang benar terjadi adalah ketika jazirah Arab, tanah Arab menghijau dan ini terus menerus gak hilang. Artinya apa? Sudah terus menerus berwarna hijau lagi, nggak lagi berwarna seperti padang pasir. Kalau sekarang kan nggak. Ketika hujan jadi hijau, habis itu padang pasir lagi. Nah, ya kata para ulama yang temporari seperti ini tidak dikatakan tanda kiamat. Tapi yang terjadi tanda kiamat nanti adalah ketika benar-benar jazirah Arab menghijau dan tidak kembali lagi seperti padang pasir. Nah ini wallahu alam. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan karena sering ketika hujan kemudian muncul hijau langsung di share. Oh ini loh tanda-tanda kiamat dan lain sebagainya. Habis itu hilang. Nah ini tidak katanya. Ya, yang benar adalah ketika benar-benar sudah hijau dan nggak kembali lagi, hijau terus. Wallahu a'lam. Kemudian termasuk tanda kiamat yang kecil, ikhwah sekalian, adalah munculnya Imam Mahdi. Para ulama menjadikan Imam Mahdi itu tanda kiamat kecil, bukan besar. Ya bukan besar, karena
kemunculan Imam Mahdi itu ya hanya kemunculan manusia biasa gitu kan. Ya, hanya keistimewaannya beliau ini akan ya memimpin kaum muslimin dan kaum muslimin akan membaiatnya, seperti itu saja. Ya. Dan kemunculan Imam Mahdi wallahu alam dikatakan bergandengan dan berdekatan dengan munculnya Dajjal, munculnya Nabi Isa, dan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu digandengkan. Anda jelaskan nanti ya Dajjal muncul, sebelumnya terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, di mana orang Yahudi lari-lari ngumpet di batu, batunya ngomong, Pak, wahai muslim, ini di belakang ada orang Yahudi, bunuh dia. Ngumpet di pohon, pohonnya ngomong gitu. Wahai muslim, ini ada orang Yahudi. Dan pada saat itu tidak ada rasa takut, Pak. Kalau sekarang jenengan ketemu pohon ngomong, batu ngomong, ya mungkin bisa kaget lari kita ya sekarang kan gitu. Tapi pada saat itu enggak gitu kan, enggak ada rasa takut. Ya, karena benar-benar Islam ngajar Yahudi kemanapun. Ngumpet di batu, batunya ngomong gitu. Ngumpet di pohon, pohonnya ngomong, subhanallah. Kecuali pohonnya orang Yahudi, yaitu pohon Gorkod. Dan orang Yahudi percaya ini, yakin. Kenapa kita katakan mereka kok bisa percaya dengan ini? Karena mereka sibuk menanam pohon Gorkod sekarang. Coba silakan lihat Pak di National Geographic atau dan lain sebagainya. Mereka itu sibuk menanam ya pohon Gorkod. Karena apa? Tahu bahwasanya pohon ini akan melindungi mereka. Ya, jadi ketika ngumpet di pohon ini, ya nggak ngomong pohonnya. Ya, pohonnya nggak akan berbicara dan lain sebagainya. Nah, berarti menunjukkan mereka tahu di akhir zaman akan kalah gitu. Ya, dan samping itu apa? Ya, mereka menunggu Imam Mahdinya mereka. Ternyata Imam Mahdi mereka adalah Dajjal kan gitu. Ya, makanya di antara pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Nah, pada saat itulah Nabi Isa muncul. Ya, kemudian nanti Nabi Isa ya membunuh Dajjal dan segala aksesoris yang ada di non muslim terutama Nasoro dihancurkan oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Baik. Makanya di sini di antara tanda kiamat kaum muslimin berperang dengan orang-orang Yahudi. Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai kalian memerangi Yahudi. Sampai-sampai batu berbicara dan berkata, "Ya muslim, hadza Yahudiyun wara'i faqtulhu." Wahai muslim, ini ada Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Nah, ini menunjukkan musuh utama kaum muslimin menjelang hari kiamat ya Yahudi, Pak. Itu musuh utama. Kemudian nanti akan terjadi pencungkilan Ka'bah. Ka'bah akan dihancurkan, akan dibongkar. Dan yang bongkar itu bukan orang yang kuat dan lain sebagainya, tapi dikatakan yang akan membongkar adalah seorang Ethiopia, Pak. Orang hitam yang kurus krempeng. Ya, kurus krempeng, Masya Allah. Kalau kita lihat di sini. Dulu ketika Nabi mau lahir, pasukan Abroha dengan gajahnya mau menghancurkan Ka'bah. Berhasil nggak, Pak? Nggak berhasil. Tapi nanti di akhir zaman ada orang dengan tingkat kurusnya sampai krempeng, ya, bisa mencungkil dan menghancurkan Ka'bah. Kenapa demikian? Karena pada saat itu sudah tidak ada yang mengagungkan Ka'bah sama sekali. Pada saat itu kaum muslimin ya, yang mengagungkan Ka'bah sudah tidak ada. Ya, sudah tidak disebut lagi nama Allah pada saat itu. Makanya kiamat tidak akan terjadi kecuali ketika kalimat Allah sudah tidak disebutkan di muka bumi ini. Nah, itulah menunjukkan tanda-tanda kiamat ya yang terjadi, yang kecil. Kalau yang besar jelas banyak ya, diantaranya apa? Ya, muncul keluarnya Dajjal itu besar. Turunnya Isa itu besar. Ya'juj dan Ma'juj. Ya, kemudian juga ada amblasnya bumi di barat dan timur. Ya, nanti ada amblas, cuman para ulama masih berbeda pendapat di mana itu. Ya, di mana kan terjadi amblasnya bumi gitu kan.
Amblasnya bumi itu seperti kejadian yang terjadi pada Qarun, Pak, nanti. Ya, Qarun itu kan lagi jalan, tiba-tiba buminya amblas, membuka, ngubur Qarun. Nah gitu nanti terjadi. Itu akan terjadi. Kemudian terbitnya matahari dari barat, lalu keluarnya binatang yang dapat bicara. Ya, kemudian ada dukhon, ada asap yang banyak. Ya, lalu keluarnya api dari Yaman. Itu diantara tanda-tanda kiamat yang besar. Intinya itu belum terjadi. Tanda kiamat besar itu muncul kalau sudah terjadi keterasingan. Makanya muncul disebutkan para ulama yang pertama kali muncul adalah matahari terbit dari barat. Nah, ini kan mulai berbalik, Pak. Terjadi hal yang asing, hal yang nggak mungkin terjadi harusnya. Kok tiba-tiba matahari terbit dari barat? Ya, nah ini, dan ini terjadi hanya sekali. Para ulama mengatakan tiba-tiba matahari terbit dari barat, tapi besoknya kembali lagi seperti semula. Ya, tapi menunjukkan alam semesta mulai goncang, mulai tidak berjalan pada peredarannya. Nah, disitulah muncul nanti yang lain. Ya, Dajjal, ya, turunnya Nabi Isa dan lain sebagainya. Itu tanda kiamat yang besar. Tentunya setelah kiamat besar nanti Allah akan meniupkan atau menyuruh Israfil untuk meniup sangkakala. Demikian terkait tentang ihsan dan tanda-tanda kiamat. Selesailah kita hadis yang kedua, diakhiri dengan perginya laki-laki tadi. Ya, perginya laki-laki yang bertanya kepada Rasul. Yang ternyata tanya tapi dibenerin. Ya, lalu pergi. Selang berapa hari Rasul tanya, Umar, tahu nggak siapa yang kemarin nanya-nanya? Kata Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kata Rasulullah, fa innahu Jibril, itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi salah satu metode Jibril mengajarkan agama kepada kita adalah metode soal jawab. Ya, jadi para sahabat tuh ngeliatin aja nih orang dialog berdua, Rasul sama Jibril, tapi nggak tahu kalau ini Jibril. Ini berdua dialog pertama tentang Islam. Ya, apa itu Islam? Tiba-tiba kok orang itu nanya tapi membenarkan kan gitu. Ya, oh Islam, oh ya benar kamu kan gitu. Loh ini apa sih? Sahabat tuh banyak Pak ngeliatin aja gitu. Oh gitu. Ya, tapi nggak ada yang berani nanya siapa itu ya Rasul kan gitu. Ya, begitu sudah beberapa hari orang itu pergi, kejadian ini terjadi, baru Rasul nanya, tahu nggak siapa itu? Itu adalah Jibril yang mengajarkan agama kepada kalian. Selesailah hadis yang kedua, kita akan memasuki hadis yang ketiga insya Allah setelah Ramadan, berarti kan insya Allah. Ya, setelah Ramadan karena sudah masuk Ramadan habis ini. Kita libur dulu katanya ya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Ada pertanyaan nggak Mas? Kira-kira? Ada yang mau ditanyakan Pak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan bahwa kalau cahaya Arab itu sudah menghijau, itu menjadi tanda-tanda kiamat sudah dekat. Dan secara teori akal kita, kalau bentuk gersang menjadi hijau kan menjadi subur berarti. Menjadi makmur sehingga memperpanjang umur manusia secara teori menurut akal. Betul. Saya tanyakan, di Arab sekarang itu justru berkembang kalau dengan raja sekarang ini yang Raja Salman itu justru wanita-wanita sekarang itu menjadi viral yang dulunya selalu dikeluarkan di dalam ruang tertutup, sekarang malah sudah di mana-mana banyak wanita yang bekerja di perusahaan, di rumah, dari satpam, dari apa, dari sopir dan sebagainya, jadi sudah membawa seperti negara kita. Itu tanda-tanda bahwa itu kemajuan zaman atau justru kemunduran? Menurut Ustaz, mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Pak. Ya, tadi yang saya sampaikan, Rasul menyampaikan bahwa salah satu tanda kiamat, bukan kiamat semakin dekat ya, tapi tanda kiamat kecil adalah menghijaunya tanah Arab kan gitu. Ya, bukankah itu menunjukkan bahwasanya itu semakin subur?
Wallahu alam, Rasul hanya kita katakan tanda kiamat itu bukan berarti buruk ya Pak ya. Ya seperti tanda kiamat tidak semuanya buruk. Seperti misalnya menghijaunya Arab Saudi nanti itu menunjukkan ya bisa jadi subur memang. Cuman itu sebagai tanda, oh berarti inilah tanda yang disebutkan Rasul kan gitu. Rasul mengatakan tanah Arab semakin menghijau. Oh ya ini tanda nih kan gitu. Cuman tadi yang saya sampaikan, kalau sekarang masih temporari, kalau hujan turun menghijau, habis itu hujan kering nggak menghijau lagi. Lah yang dikatakan para ulama yang maksudnya menghijau ini terus-terus menghijau. Ini tanda kiamat. Nah, benar yang dikatakan Bapak, sekarang Saudi, nah, Masya Allah ya, ya teman-teman bercerita mulai dari bandara, ya benar nggak Mas? Ya, mulai dari bandara sekarang ya banyak wanita. Dulu itu ketika kita ke sana nggak ada gitu kan. Ya, sekarang banyak banget kan. Hampir setiap titik itu wanita-wanita subhanallah. Ya, apakah ini kemajuan atau dan lain sebagainya? Kita katakan tetap ya Allah alam itu adalah sebuah kemunduran tentunya kan itu. Sebuah hal yang buruk, ya sebuah hal yang tidak baik gitu kan. Ya, bukan berarti kita mengatakan itu Saudi itu tetap suci dan lain sebagainya. Ada sebuah kalimat al-ardu la tuqaddasu ahliha. Ya bumi itu tidak mensucikan penduduknya gitu artinya. Ya itu tempat lahirnya Rasul, tempat hijrahnya Rasul, tapi belum tentu ya orang yang berada di situ suci kan gitu. Orang yang berada di situ adalah terlepas dari dosa tidak. Ya, dan Nabi mengatakan tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk. Ini sebuah kaidah. Tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Nah inilah yang kita lihat sekarang. Semakin ke sini ternyata semakin banyak keburukan. Tapi kita tidak mengatakan oh berarti Saudi sudah tidak menerapkan hukum Islam dan lain sebagainya, tidak bisa gitu. Kita tetap menganggap bahwasanya itu tanah kelahiran Rasulullah. Sebagaimana orang-orang Katolik mensucikan Vatikan, kita juga harus mensucikan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tetap. Meskipun ternyata di sana sekarang kemungkaran semakin banyak, ya salah satunya apa? Yaitu tadi, ya banyaknya wanita yang sudah dibebaskan oleh pemerintah Saudi untuk bekerja. Ya dan lain sebagainya, karena itu memang wallahu alam tentunya ini politis dan lain sebagainya, kita tidak tahu ya menyongsong bagaimana ada era Saudi 2030 itu dan lain sebagainya. Bahkan ya diberitakan ya ada kotakan seperti Ka'bah gitu di daerah mana akan dibangun oleh pemerintah Saudi dan lain sebagainya. Kita tidak mengatakan bahwasanya itu boleh dan lain sebagainya. Sebagaimana dulu perluasan Masjid Nabawi yang mengenai kuburan itu banyak ulama yang nggak setuju sebenarnya. Tapi begitu ternyata tetap diluaskan ya sudah. Ya, tapi kita tetap tidak mengatakan kuburan Nabi itu berada di masjid gitu kan. Ya tetap itu di kamarnya Rasulullah, kemudian dikasih tembok dengan 3 lapis dan lain sebagainya. Nah itu maka kita katakan ya itu adalah hal yang tentu tidak tepat. Ya mungkin insya Allah para ulama di sana juga sudah menasehati dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi satu tempat tidak mensucikan penduduknya, dan semoga Allah tetap menjaga tanah suci Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Semoga Allah terus menjaganya, jangan sampai ia tercemari dengan hal-hal yang berbahaya atau maksiat dan lain sebagainya. Begitu Pak. Wallahu a'lam. Enten malih? Monggo. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih pertanyaannya Pak. Yang manakah yang ribawi atau yang tidak boleh? Yang kita katakan Nabi pernah memberikan sebuah hadis, la yadkhulul jannah sahibu maksin, tidak akan masuk surga para penarik pajak. Nah, penarik pajak ini kayak apa gitu loh? Ya penarik pajak ini berarti kan
ya sebagian mengatakan ya para orang-orang yang bekerja di pajak itu dianggap sebagai sohibu maksin, penarik pajak dan lain sebagainya. Sedangkan kalau konsultan pajak, saya sendiri belum paham nih yang konsultan itu seperti apa gitu. Ya. Meringankan atau apa? Oh beda lagi. Ya. Oh gitu. Ya. Karena wallahu alam, kalau ana sih melihat yang ini hanya sekedar karena kita pasti wajib pajak gitu kan. Sebuah perusahaan pasti wajib membayar pajak, tidak bisa tidak, dan itu menurut kami ya sebuah kedoliman tentunya membayar pajak. Ya tidak ada. Dan sekarang kita kembali lagi, Saudi sudah menerapkan pajak. Ya Saudi juga sudah menerapkan pajak padahal dulu tidak ada, Pak, gitu kan. Dulu tidak ada, tapi ya itulah, maka tadi kita tidak datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dan lain sebagainya. Maka pajak itu sebuah kedoliman, Pak, sebenarnya. Cuman terkadang karena kita harus membayar butuh konsultan. Yang konsultan ini sebenarnya nggak kerja di pajak kan gitu. Dia hanya sekedar menghitung gitu kan, menghitung, dan kita pesantren juga ada gitu. Pesantren karena kita tiap tahun atau tiap bulan harus bayar pajak, makanya harus dihitung ini dan lain sebagainya. Maka wallahu alam kami melihat yang konsultan ini mungkin tidak seberat orang yang bekerja di dalamnya. Ya, orang yang bekerja di dalamnya, karena kalau sudah bekerja di dalamnya ya hasilnya itu adalah hasil yang haram. Ya sekarang kan lagi rame ya, lagi rame Dijen pajak dan lain sebagainya. Ya itu mungkin. Ya maka kalau kita lihat Pak, duit haram itu seperti ibarat kata ya duit setan di pangan iblis gitu kan. Ya, di pangan iblis itu nggak akan berkah. Meskipun hasilnya tinggi, itu kan gajinya itu masya Allah menyentuh angka 50 juta bahkan satu orang. Ya sebagian ya yang excellent berapa dan lain sebagainya. Tapi itu nggak akan berkah ya. Kenapa ya? Karena tempat itu adalah tempat yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya sampai sekarang sering banget kan kejadian ya lagi-lagi dipajak dan lain sebagainya. Nah ini ya maka segala hal yang di situ ada ribanya atau mungkin hal-hal yang dolim ya itu hal yang terlarang. Kalau pajak itu Nabi dalam hadis sudah jelas gitu kan, tidak akan masuk surga para penarik pajak. Ya kalau bisa keluar gitu, ganti yang lain insya Allah akan diganti. Tapi tentu tauhid harus diutamakan dulu. Ya jangan sampai keluar tauhidnya belum ada, begitu keluar gajinya kecil, bingung dia. Ya bingung, aduh ini saya kerja di mana kan gitu. Itu yang sering saya sampaikan kepada teman-teman yang kerja di bank, Ustaz saya udah nggak betah nih kerja di bank. Ya jangan udah belajar tauhid belum kan gitu. Ya belajar tauhid bahwasanya Allah akan mengganti yang lebih baik, tapi nggak instan kan gitu. Ya, jangan berpikir saya tinggalkan sesuatu karena Allah pasti Allah ganti. Ya Allah ganti pasti. Cuman kan terkadang kasih ujian dulu. Sebulan, 2 bulan belum dapat tuh. Ya kan? Wah, kok bingung nih. Biasa sebulan dapat 50 juta, sekarang nggak dapat apa-apa. Ya akhirnya bingung karena tauhid belum kuat kembali. Ya, meskipun mungkin beda tempat. Yang tadinya di bank sekarang di leasing, sama aja kan itu. Sama aja. Dan itu terjadi, Pak. Ada terjadi. Ya, ada satu jamaah nanya kepada saya pokoknya harus keluar. Saya nasihati, Anda udah yakin? Tauhid Anda sudah kuat? Enggak, pokoknya saya harus keluar. Dan ternyata kembali lagi ke leasing, Pak. Oh beda, saat ini leasing bukan bank. Oh gitu katanya. Tapi ternyata leasingnya ribawi juga. Ya sama aja gitu kan. Maka ini yang harus diperhatikan. Ya bahwa silahkan keluar. Tapi ingat tauhid Anda harus kuat. Ya bahwasanya Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Cuman tetap ada ujiannya dulu begitu. Wallahu alam. Cukup mungkin? Yeah. Oh ya. Oh apa nanya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari lahi. Salam. Berapa listriknya nih Pak? Tadi berkaitan dengan pajak dan Riba. riba ya. Ya. Apakah sama orang yang bekerja di pajak dengan orang bekerja di bank? Ya. Semuanya dari kata ringan melakukan perbuatan riba.
Iya. Eh, Terima kasih. Nyala ya. Cek. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak. Tadi sekaligus ini sebagai menegaskan perbedaan antara pajak dan riba ya, dengan bank tentunya. Ini yang kami pahami. Kalau pajak itu kan memang dari sisi penarikan pajak itu sebuah kedzaliman. Dan Nabi sendiri sudah menegaskan bahwa tidak akan masuk surga penarik pajak. Berarti segala yang bekerja di dalam situ masuknya dalam keharaman ini. Tapi kalau lembaga ribawi seperti bank itu masuknya dari kategori ribanya. Maka antara bank dan kantor pajak itu berbeda. Kalau di sini karena kedzaliman, kalau di sini karena riba. Gitu. Di bank itu karena riba. Gitu kan. Nah riba itu kan Nabi mengatakan la'anahullahu riba. Riba itu dilaknat. Yang mengambil, yang menyetor, yang menulis, saksinya. Berarti kan semua yang bekerja di situ masuk, gitu kan. Termasuk security-nya, ya, termasuk dan lain sebagainya. Tukang pelnya, tukang parkirnya masuk di situ. Kenapa? Karena di situ ada ta'awun, ya, saling tolong menolong dalam ya mewujudkan sebuah riba. Ya, nah di pajak gimana? Ya sama, ta'awun dalam kedzaliman, gitu kan. Ya ta'awun dalam kedzaliman, yang parkir berarti menolong orang-orang didolimi kan gitu. Ya kemudian juga security-nya berarti menjaga orang yang didolimi dan lain sebagainya. Maka mungkin dari sisi sebabnya berbeda. Kalau pajak adalah sebuah kedzaliman, kalau bank misalnya adalah sebuah riba, gitu kan. Jadi dari sisi sebabnya berbeda dua hal itu. Cuman sama-sama haram, gitu kan. Sama-sama diharamkan. Wallahu alam begitu. Sedikit tambahan Ya. Pak, berkaitan dengan pajak tadi, apakah sama kategori ribanya itu atau kezalimannya? Iya. Mulai semua dari petugas parkirnya sampai penarik pajak itu dikenakan apa yang disebutkan tadi? Iya. Apakah sama? Tentunya kalau kita lihat dari sisi ininya ya, hadisnya, ya dari sisi hadisnya itu tidak sama ya kalau di pajak. Kalau di bank semuanya sama. Tapi kalau di pajak kan tingkat kedzaliman berbeda-beda gitu. Karena dari sisi zalimnya tadi gitu kan. Ya dia mengambil barang yang bukan miliknya. Nah, yang tukang parkir ini hanya sekedar membantu gitu kan. Tapi kalau di bank semuanya hampir sama gitu. Laknatnya mengenai semuanya gitu kan. Nah ini maka wallahu alam, ini menurut pandangan kami yang lemah ini berbeda tentunya tingkat kezaliman antara tukang parkir dengan orang-orang yang memang bekerja di Jen pajak atau dan lain sebagainya. Ini saya nyebut nama aman. Insyaallah aman ya nanti. Iya itu mungkin yang kami pahami seperti itu Pak. Wallahu alam. Jadi yang penarik, kalau di situ kan disebutkan Penarik pajak. penarik pajak. Ya. Padahal dia itu hanya diperintah oleh atasannya, gitu. Atasannya direkturnya, Iya. bagian penarikan pajak misalnya. Iya benar. Jadi kan yang bertanggung jawab juga Yang paling utama pasti kan yang paling atas ini dosanya yang paling besar. Cuman kan yang bawahnya ini terkadang Pak, dosa yang kami lihat dosanya itu akan bercabang gitu. Bercabangnya apa? Ternyata bukan hanya sekedar dari pajak, di situ akan ada dusta, ya kan biasanya. Ya saya pernah punya jamaah harusnya ditarik 1 miliar karena diputar-putar akhirnya cuma 100 juta. Jauh banget kan. Ya, karena biasanya gitu ada kedustaan. Udah kamu mau bayar segini atau bayar ke saya segini ya gitu kan akhirnya. Ya itu makanya ya ketika ada seseorang melakukan kesalahan biasanya akan bercabang gitu. Makanya ketika seseorang berusaha dusta, nanti dusta akan mencabang kemana-mana gitu. Nah ini sama, dosa dolim karena menarik pajak, akhirnya juga di bawahnya nggak akan berkah. Ya orang ini yang diperintah di bawahnya nggak mungkin ya akan sekedar nurut aja, dia juga butuh untung kan gitu. Akhirnya ngemplang pajak dan lain sebagainya. Nah itu yang terjadi, wallahu alam. Maka kami sih melihat, ya itu tadi akhirnya akan bercabang dosa-dosanya. Ya demikian, wallahu alam, gitu ya. Apa? Makanya pajak itu dilarang. Terkait dengan tema yang disampaikan tadi, tips-tipsnya supaya kita bisa beribadah itu.
ihsan ya. Bagaimana cara untuk istiqomah? Nah, ya terima kasih pertanyaannya. Ya artinya seseorang pada tingkatan 3 itu, tingkatan Islam, udah masih mending Islam meskipun ya Islam itu orang munafik juga masuk Muslim kan gitu. Dan tidak setiap orang bisa masuk surga hanya karena dia dianggap Muslim. Ternyata Islamnya KTP. Orang-orang munafik kan Islam dia, tapi tidak sampai derajat iman. Nah ini kita minimal ya di iman ini harus istiqomah jelas. Meyakini bahwasanya ya dengan hati kita, dengan lisan kita dan dengan anggota badan kita terhadap keimanan. Nah, derajat paling tinggi adalah ihsana. Untuk mencapai derajat itu adalah ya bagaimana menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting, tips yang utama adalah menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah sehingga ketika kita ibadah dipenuhi dengan rasa cinta. Nah, inilah yang seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau nggak bisa, ya minimal yang kedua. Ya apa itu? Oh, ya, merasa takut gitu loh. Merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sholat, ya Allah, sholat saya ini baik nggak ya? Sholat ini saya kira-kira diterima nggak ya? Makanya dia berusaha sebelum sholat wudunya harus benar. Kemudian ketika dia benar-benar menghadap Allah dengan bagaimana supaya khusyuk gitu loh. Ya, pakaiannya harus bersih. Masa sholat pakai baju belakangnya tengkorak, kan nggak mungkin itu. Banyak tuh kayak gitu biasanya. Ya, terus dia mulai dari sini, dia merasa takut jangan-jangan ibadah saya nggak diterima. Jangan-jangan sholat saya nggak diterima. Nah ini udah tingkatan paling tinggi sehingga ketika dia sholat, Allah melihat dia. Gimana caranya supaya sholat saya benar? Terkadang kan terkadang kita semuanya ketika kita sholat ya sekedar menggugurkan kewajiban, selesai. Ya, mungkin dari sisi keimanan udah benar. Ini kewajiban kamu udah selesai, sah sholatnya sah. Cuman dari sisi kehusuan kita kepada Allah belum. Jadi sekedar Allahu Akbar, baru Allahu Akbar aja udah mikirin bisnis saya yang di sana gimana misalnya. Ya kan gitu. Iya kan? Nah itu beratnya kita sampai derajat ini, Pak. Termasuk saya sendiri berat gitu menghadap sampai derajat paling tinggi ini. Nah itu makanya terus kita berusaha gimana caranya ketika kita ibadah Allah ngelihat saya nih. Ya, nah keistiqomahan itu ditumbuhkan. Kalau Bapak alhamdulillah terus mendekat kepada Allah, Nabi mengatakan barang siapa yang berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terus menjaga. Nah, dalam ayat dikatakan ya innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian istiqomah. Nah, ini istiqomahnya di sini. Ya, dia terus istiqomah, maka akhirnya apa? Dia meninggal sampai dalam kondisi istiqomah. Malaikat pada saat sakaratul maut pada turun, Pak. Ya, malaikat pada saat sakaratul maut akan turun, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ngapain? Ngasih kabar gembira. Apa? Kamu nggak usah takut, kamu nggak usah sedih. Itu kata para malaikat pada saat kita mau meninggal kalau istiqomah gitu. Kenapa ada dua kalimat ini, takut atau sedih? Ya, kita biasanya mau meninggal, ya yang pertama kita takut dengan nanti saya di kuburan gimana? Saya bisa jawab pertanyaan malaikat apa enggak? Saya nanti ketemu sama Allah bagaimana? Maka malaikat ngasih kabar gembira, kamu nggak usah takut, kamu sudah dijaga. Ya insya Allah kamu sudah bisa menjawab pertanyaan malaikat. Kenapa? Karena kamu istiqomah terus gitu. Kemudian jangan sedih kenapa? Keluargamu ada yang jaga. Karena kamu sudah istiqomah, maka nanti ketika kamu meninggal Allah menjaga keluargamu. Serupa dengan hadis, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Salah satu penjagaan Allah adalah menjaga keluarga kita ketika kita sudah meninggal. Orang kan berpikir, aduh saya udah meninggal, padahal misalnya saya yang menopang ya maisahnya, nanti gimana mereka? Nah, di situ malaikat ngasih tahu, tenang aja, Allah yang jaga. Itu balasan bagi orang-orang yang istiqomah. Kemudian nanti diberi kabar gembira lagi, kamu akan mendapatkan surga. Nah makanya ikhwas sekalian, bagaimana sih supaya bisa istiqomah, bahkan kalau bisa di atas ini, di ihsan ya ini berarti. Ya, yaitu tadi terus berusaha ketika ibadah ini Allah melihat saya, minimal itu saja. Maka saya ibadahnya gimana supaya Allah ridho.
Nah ini yang kadang berat. Sekali lagi ini yang kadang berat karena sudah banyaknya dunia yang memasuki tubuh kita, memasuki pikiran kita. Akhirnya begitu takbir saja sudah pikiran dunia yang kemana-mana. Ibu-ibu yang hanya di rumah saja misalnya, begitu takbir, aduh jemuran saya mau hujan, kan gitu. Ya, itu ibu-ibu padahal mungkin pikirannya hanya itu saja, apalagi mungkin yang pikirannya banyak. Wallahualam mungkin begitu Mas Egi ya. Itu saja mungkin, nggak ada ibu-ibu nggak ada kan? Nggak ada pertanyaan insya Allah. Atau nggak ada yang datang, saya nggak tahu. Ada. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah menjadikan kita menjumpai bulan Ramadan ya dan bisa beribadah di bulan Ramadan. Karena ini satu momen penting. Ibarat kata kalau di supermarket itu ada plus sale apa-apa ya, intinya ada diskon besar. Nah, Ramadan tuh diskon besar. Ya, big sale gitu kan. Kita ada Lailatul Qadar, jangan sampai nanti Lailatul Qadar nggak dapat. Itu seperti ibadah selama 1000 bulan, berarti sekitar 83 tahun 4 bulan ibadah kita. Padahal umur kita belum tentu sampai segitu. Maka monggo semoga Allah menjadikan kita menjumpai bulan Ramadan dan bisa beribadah di bulan Ramadan dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian dan menjawab soal-soal. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Tejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.